Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ardi ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita ke tema 3, subtema 1 pembelajaran kedua. Mari kita buka buku paketnya. Kita ke halaman 12 sampai 14. Itu ada bacaan tentang benda terbuat dari kayu. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, di sini sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Sekarang di bawahnya ada pertanyaan ya. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Tadi berapa? 2 sampai 4 minggu ya. Kemudian yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Tadi apa ya? Yang dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Terus apa lagi tadi? Mudah dibentuk ini ya, mudah dibentuk. Sekarang yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Tadi tidak tahan api, mudah terserang rayap atau serangga lainnya ya. Terus yang nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Tadi sudah ya, ada pensil, meja, kursi, lemari, patung, figura. Sekarang kita ke halaman selanjutnya ya. Halaman 14 sampai 15. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, ini ada perintah. Tuliskan dan lengkapi gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Yang pertama, kira-kira apa ini? Yang pertama tadi, kita lihat yang pertama. Ini ya, pertama apa? Ya, batang pohon ditebang. Kita lihat. Batang pohon ditebang ya. Kemudian yang kedua kira-kira apa tadi? Yang kedua ini ya, di pengiriman ya, pengiriman log. Habis dikirim lognya ya, kita dipotong ya, lognya ini dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dipotong gini. Terus habis itu baru dikeringkan supaya tidak berjamur atau dimakan serangga. Yuk kita lanjut. Di halaman 15, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Ini ada contoh dari Pak Guru. Nomor 1 adalah meja untuk meletakkan barang. 2, kursi untuk duduk. 3, lemari untuk tempat menyimpan barang. 4, jendela untuk masuknya sinar matahari. 5, pensil untuk menulis. 6, figura untuk tempat memasang foto. Kita lanjut lagi ya. Halaman 16 sampai 17 ada bacaan di situ. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air tergenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pegunungan terpenduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat.
Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, di bawahnya di sini ada Lani ya. Lani, dia bilang musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari bermusyawarah. Sekarang ini ada pertanyaan nomor 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Gimana? Ya, ini kira seperti ini ya. Mengurangi kebutuhan kayu dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, maka hutan akan menjadi gundul, terus membuat aliran air terganggu. Akhirnya dapat menyebabkan banjir. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Kita adakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Oke, kita lanjut di halaman 18. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari kebutuhan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Kira-kira apa ya yang terjadi kalau nggak pakai musyawarah? Nah, jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah, maka di masa yang akan datang dapat menimbulkan masalah. Maka dari itu, kita perlu musyawarah dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang. Jadi kita kalau ambil keputusan dengan bersama-sama, kita harus musyawarah dulu supaya hasilnya tidak akan menjadi masalah. Oke, di halaman 19 sampai 21. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk meja, kursi, atau benda kerajinan, tapi juga dapat digunakan untuk perlombakan olahraga seperti permainan bola kayu. Ini ya, permainan bola kayu ya. Ini. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini kan gawang kecilnya ini. Pemukulnya ini bolanya. Sekarang kita melakukan kegiatan menangkap dan membawa bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu terberat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, ini ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh guru PJOK ya. Jadi kita akan lihat dulu sebentar, sekilas nanti akan lebih dijelaskan oleh guru PJOK. Nah, yang ini yang atas ini adalah gerakan dasar melempar. Bolanya dipegang, kemudian taruh di samping kuping gini, terus ditorong ke depan. Kemudian ini gerakan dasar menangkap bola. Jadi tangannya ke arah depan gini, di depan dada, terus tangkap bola, kemudian ditarik ke belakang. Nah, yang ini adalah kombinasi antara melempar dan menangkap. Melempar, nangkap. Melempar, nangkap. Nah, sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain ya. Pemanasan dapat dilakukan juga dengan bermain ya. Pemanasan itu supaya otot-otot tidak kaku. Oke. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah, assalamualaikum.